dalam peristiwa penyaliban itu masuk akal, karena memang yang disalibkan bukan Yesus sendiri, tapi ada penjahat di samping kiri dan samping kanan. Kita masih ingat kemarin di bawah yang mereka masih saling untuk Yesus dan teman orang. Bagaimana caranya supaya tahu bahwa salah satu salib ini adalah salib yang tempat Yesus digantung? Ratu Helena dia bawa semua orang sakit, untuk coba. Semua orang sakit diminta untuk pegang salib yang pertama, tidak terjadi apa. Kemudian orang sakit itu diminta untuk pegang salib yang kedua, tidak terjadi apa. Kemudian semua orang sakit itu diminta untuk pegang salib yang ketiga. Ketika mereka pegang salib yang ketiga, sembuhlah orang sakit itu. Orang yang kusta, orang yang penyakit berat langsung sembuh ketika mereka pegang salib yang ketiga. Dan salib yang ketiga ini kemudian diamini sebagai salib Yesus yang kita rayakan kemuliaan pada hari ini, salib suci. Dalam perkembangannya ada sebagian kecil dari salib itu memang sudah tidak utuh lagi, tidak lurus seperti salib waktu Yesus masuk dan disalibkan. Tapi kemudian ada satu foto kecil seperti ini yang kita sekarang di tengah lapangan gereja Basilika Vatikan, Santo Petrus, gereja Santo Petrus. Di tengah lapangan Vatikan, kalau kita lihat bawah-bawah di bisa di Vatikan itu ada satu menara tinggi di bagian tengah. Itu di bagian atas itu dipercaya bahwa itu salib yang dulu Ratu Helena temukan dengan satu ambusis mereka dianggap 5 dan 8 benar. Saudara-saudara yang terkasih, salib ini sangat identik dengan pengikut Yesus, orang Kristen. Dia tidak bisa dibilang saya percaya bahwa Yesus, tapi saya menolak salib. Tidak bisa. Maka ketika kita merayakan kemuliaan salib, maka kita merayakan satu jalan kita untuk bertemu Yesus, seperti orang-orang sakit yang dibawa oleh Ratu Helena untuk coba salib. Mereka itu baru dapat kesembuhan ketika pegang salib Yesus. Kita sekalian juga hanya bisa memperoleh kesembuhan atau memperoleh keselamatan hanya dengan menyentuh salib Yesus. Pada tidak ada cara lain. Menyentuh salib Yesus itu berarti mau untuk setia dan taat untuk juga memikul salib kehidupan kita masing-masing. Orang kalau dia lari dari punya salib hidup, dia tidak bisa sentuh salib Yesus karena dia mengingkari dari iman. Maka hidup kita sebagai orang Katolik adalah hidup yang penuh dengan ketabahan dan kesabaran untuk juga memahami salib kita masing-masing. Ketika orang dia merasa tidak enak ini ikut Yesus ini, saya hujan-hujan saya ke gereja, lebih enak tarik selimut dan tutup kepala dan lebih enak tidur. Ya, atau sudah apa lumpur-lumpur keluar pergi pelayanan, pergi katekesi kita suci, harus lakon, harus satu gereja, dan juga dirasa menjadi ibu rumah tangga. Kita kerja berhati sebagai pulang lakukan kasih bermasa, sebagai suami salib ini terlalu berat. Mencari uang sedekah bulan mandi saya
anak-anak terlepas dari makan, tidak ada di rumah. Tapi marilah kita berpikir bahwa setiap orang Kristen kita akan pernah terhindar dari salah. Maka sekali lagi yang dibutuhkan adalah keteguhan sabar, keteguhan yang juga dibuat oleh Yesus sendiri. Dia tidak pernah kuat. Kalau Yesus jatuh dengan salib itu karena kelelahan, tapi dia tidak pernah bilang kamu mati-mati di sini sudah manusia, tidak mau dengan pikul di salib. Tidak. Maka saudara-saudara yang terkasih, lewat peristiwa kemuliaan salib kita sekalian diingatkan untuk lebih tekun dan setia memikul salib kehidupan kita masing-masing apapun itu. Dan yang kedua, ini yang penting juga, jangan pernah malu dengan salib. Jangan pernah malu dengan tanda kemenangan Kristus. Tidak ada agama lain yang percaya Yesus. Kita kan bukan hanya Katolik, tapi ada saudara-saudara kita Protestan, ada lagi Ortodoks, ada lagi Gereja Timur. Tapi hanya kita yang tiap hari makan ini. Ya. Seringkali kalau makan di ikan bakar di Glasgow, satu dua kali makan dia itu pada tak baik orang Katolik. Tapi sebelum makan tidak ada sampah. Dia orang yang beragama Katolik yang malu satu dua kali juga. Ini pengalaman pribadi. Pada itu banyak menghadiri acara-acara resmi sebagai saksi. Apa? Saksi pejabat itu di wali kota, gubernur lain. Bukan hanya sebagai pejabat, sebagai saksi rohani. Ketika orang mulai ada doa, orang-orang itu sulit sekali tak apa-apa. Sekalipun dia mau saudara kita yang muslim mau Hindu bukan Protestan, tapi kalau orang ada doa, kita punya kewajiban dalam sama. Iya. Tidak ada metode lain. Orang Katolik punya doa itu tidak ada metode lain. Ada sampah. Satu kali juga saya pernah ketemu satu orang yang bukan kita. Dia orang Katolik dari paroki lain. Dia dipercaya memimpin misa di kantor dan dia